Dime tu verdad, me diré lo que está pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian reaksi redoks. Di mana peristiwa reaksi oksidasi atau biasa disebut dengan redoks biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, peristiwa batu besi yang berkarat, reaksi kimia dalam baterai dan aki, alkohol yang berubah menjadi pulver saat disimpan di udara yang terbuka, dan pembakaran pada gas air kecil. Selain itu, dalam konteks farmasi dan kesehatan, reaksi redoks berperan penting bagi kestabilan struktur dan kenormalan fungsi di hemoglobin dan hemoglobin dalam mengikat dan mendistribusikan gas oksigen ke sel-sel dan jaringan, terutama untuk rangkaian degradasi glukosa berupa glikolisis, transport elektron, dan fosforilasis oksidatif. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Redoks adalah sebuah istilah yang menjelaskan adanya suatu perubahan dalam oksidasi atau keadaan oksidasi atau atom dalam sebuah reaksi kimia. Redoks merupakan singkatan dari reduksi dan oksidasi. Adapun arti dari oksidasi adalah pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, dan ion. Reaksi kenaikan bilangan oksidasi atau biloks dan reaksi peningkatan oksigen. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron, reaksi penurunan bilangan oksidasi atau biloks, serta reaksi pelepasan oksigen. Konsep reaksi redoks mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu kimia. Diawali dengan konsep redoks yang didasarkan atas penggabungan dan pelepasan oksigen pada abad ke-18. Reaksi redoks berdasarkan serah terima elektron dan perkembangan yang terakhir yaitu reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Peristiwa besi yang berkarat menjadi salah satu permasalahan yang sering ditemukan di alam bebas. Hal ini dikarenakan banyaknya penggunaan bahan yang berasal dari karbon besi untuk bangunan ataupun benda yang digunakan. Besi yang digunakan jika dibiarkan lama-kelamaan akan menimbulkan karat. Contohnya pelajar besi yang lama-kelamaan akan berkarat dan racun. Hal ini dikarenakan besi digunakan untuk bahan bakar bereaksi dengan oksigen yang ada di udara bebas. Selanjutnya ada kaitan redoks dengan pendidikan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kaitannya yang pertama dioksidasi atau pelepasan elektron, yaitu di mana dioksidasi menggambarkan suatu proses memberikan atau melepaskan suatu elektron untuk mengikuti suatu reaksi. Nah, adapun pendidikan nilai yang terkandung dari oksidasi itu yaitu nilai penekanan yang dimana sama seperti molekul yang melepaskan elektron dalam kehidupan kita juga sering perlu berkorban untuk kebaikan bersama seperti membantu orang lain atau berbagi sumber daya. Kemudian terdapat juga nilai tanggung jawab yang dimana melepaskan elektron yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan seperti korupsi dan mengajarkan siswa pentingnya tanggung jawab dalam bertindak agar tidak merugikan lingkungan atau orang lain. Baiklah, yang selanjutnya yang kedua itu ada reduksi atau penangkapan elektron, di mana reduksi melibatkan penerimaan atau pengambilan sesuatu elektron yang menggambarkan proses menerima manfaat dari lingkungan atau orang lain. Adapun pendidikan nilai yang dapat terkandung yaitu rasa syukur dan kerendahan hati, dari mana rasa syukur ini sama seperti molekul yang menerima elektron untuk berinteraksi. Reduksi juga sering menerima bantuan dari lingkungan dan orang lain. Hal ini mengajarkan kita pentingnya untuk bersyukur atas setiap kontribusi yang diterima. Kemudian pada kerendahan hati, proses reduksi mengajarkan bahwa menerima sesuatu bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari saling melengkapi dalam kehidupan. Selanjutnya ada kaitannya dengan keseimbangan antara oksidasi dan reduksi. Dalam redoks, oksidasi dan reduksi terjadi secara bersamaan untuk menciptakan keseimbangan. Adapun pendidikan nilai yang terkandung yaitu harmoni dalam kehidupan sosial dan kerjasama. Dan harmoni dalam kehidupan sosial seperti reaksi redoks yang saling melengkapi, hubungan antara manusia melibatkan dan juga melakukan keseimbangan antara oksidasi dan menerima reduksi. Sedangkan pada kerjasama, redoks mengatakan bahwa kerjasama antara unsur adalah kunci keberhasilan dan mengajarkan pentingnya kolaborasi dalam proses. Baik, selanjutnya kita masuk pada reaksi redoks dan dampak lingkungan, di mana proses oksidasi yang tidak terkendali seperti korupsi dapat merusak infrastruktur. Di sisi lain, reaksi reduksi yang tidak terkendali dapat memanfaatkan untuk teknologi ramah lingkungan seperti baterai dan pengelolaan limbah. Adapun pendidikan nilai yang terkandung pada kepedulian lingkungan dan inovasi untuk kebaikan bersama, di mana pada kepedulian ini lingkungan sama seperti menjaga proses alam dan seimbang dan mengurangi dampak lingkungan melalui inovasi seperti mencegah korupsi atau mendaur ulang baterai. Sedangkan pada inovasi untuk kebaikan bersama mendorong siswa untuk berpikir kreatif dalam memanfaatkan konsep redoks untuk solusi berkelanjutan seperti energi terbarukan. Berikutnya perubahan bilangan oksidasi dan nilai kehidupan, di mana perubahan bilangan oksidasi menggambarkan dinamika yang terus terjadi dalam suatu sistem. Adapun
video drama singkat mengenai materi reaksi redoks yang dimana perannya diantaranya yaitu Jessica sebagai Redi, Adelia sebagai Oksi, Agnesia sebagai Nila, dan Winda sebagai Ibu Guru. Berikut video yang akan kami tayangkan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Oke, hari ini kita belajar mata pelajaran kimia ya. Nah, materi kita hari ini adalah reaksi redoks. Siapa di sini yang tahu apa itu reaksi redoks? Saya tahu, Bu. Oke, silakan. Jadi reaksi redoks itu gabungan dari reaksi oksidasi di mana kehilangan elektron dan reduksi yang mendapatkan elektron. Ada yang ingin menambahi? Betul, Bu. Jadi oksi dan Redi selalu bekerja sama dalam reaksi redoks. Bagus, dalam kehidupan sehari-hari, reaksi redoks itu penting. Contohnya dalam pernapasan sel, di mana juga dalam makanan yang dioksidasi menjadi energi dalam tubuh kita. Nah, bagaimana sih reaksi redoks itu kita kaitkan dalam nilai-nilai kehidupan? Ada yang bisa menjelaskan? Bu, saya boleh jelaskan? Baik, kepada Nila. Jadi, reaksi redoks itu yang tidak terkendali dapat merusak infrastruktur. Tetapi, di sisi lain, reaksi redoks dapat juga kita gunakan dan kita manfaatkan untuk inovasi ramah lingkungan. Nah, jadi adapun pendidikan nilai yang dapat kita ambil dari reaksi redoks ini, yang pertama yaitu terhadap alam ataupun ramah lingkungan. Yang kedua yaitu untuk inovasi dan kebaikan kita bersama. Jadi yang untuk alam, kita diajak untuk mengurangi dan juga mencegah seperti korosi dan juga mengurangi dan menyeimbangkan alam. Yang kedua yaitu kita diajak untuk saling berbagi dan saling menerima untuk kebaikan kita bersama. Jadi reaksi redoks ini sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Nila. Bagus penjelasan dari Nila. Itulah salah satu dari nilai yang dapat kita ambil dalam reaksi redoks ini untuk kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Selain dari penjelasan Nila tadi, apa sih nilai-nilai kehidupan yang terkandung pada reaksi redoks itu? Ayo anak-anak kita diskusikan dulu secara bersama-sama. Oksi, kamu sering kehilangan elektron kan? Iya, saya memberikan elektron kepada Redi supaya Redi bisa menerima dan terjadi keseimbangan. Nah, itu seperti berbagi dalam kehidupan. Saat apa yang kamu miliki, kamu berikan kepada orang lain, dan itu akan membuat orang lain merasa terbantu. Dan saya menerima elektron itu seperti orang yang berterima kasih atas kebaikan Oksi. Wah, benar juga ya. Ternyata reaksi redoks itu seperti memberi dan menerima kebaikan dalam hidup. Nah, jadi dalam redoks itu mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus saling melengkapi. Jadi bukan hanya menerima atau membutuhkan saja. Nah, bagus anak-anak, ini adalah sungguh pelajaran yang luar biasa. Di mana dalam materi kita ini di reaksi redoks ini sangat penting dalam kehidupan kita untuk menjaga keseimbangan. Di mana dalam reaksi redoks ini kita bisa melihat kapan dia menerima dan kapan dia memberi. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kapan kita menerima pertolongan dari orang lain saat kita dalam kesusahan. Begitu juga saat orang lain dalam kesusahan, kita dapat memberikan pertolongan dari kita. Terima kasih ya Redi, ternyata kita mempunyai peran penting dalam kehidupan ini. Aku juga berterima kasih ya Oksi, tanpamu aku tidak akan berfungsi. Nah, begitulah pelajaran hari ini anak-anak. Dalam reaksi redoks ini bukan hanya tentang belajar tentang kimianya saja, melainkan juga ada kehidupan sehari-hari yang terkandung di dalamnya. Di mana seperti yang sudah kita lihat tadi, ada tentang kesetimbangan, ada saling menerima, ada yang saling memberi. Jadi dalam kehidupan ini kita harus saling menolong dan saling menghargai satu sama lain. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Kita pulang dan selamat siang. Iya, Bu.
Oke, ada pun pesan moral yang dapat kita kutip yaitu reaksi redoks tidak hanya penting dalam ilmu kimia, tetapi juga mencerminkan nilai kehidupan seperti berbagi, seperti oksidasi dan menerima dengan rasa syukur seperti reduksi, dan seperti dalam kehidupan sehari-hari, keseimbangan itulah yang membuat hidup lebih harmonis. Nah, seperti dalam reaksi kimia, kita semua memiliki peran untuk saling memberi dan menerima. Ketika kita saling berbagi kebaikan, kita juga menciptakan hubungan yang kuat dan saling mendukung, yang pada akhirnya akan membawa kebahagiaan bagi diri kita dan orang lain. Baik, sekian video yang kami buat dari drama singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah